Baik, misalnya kita masih terhubung dengan pakar hukum pidana Prof. Ibnu Nugroho. Prof. Ibnu, dari jawaban-jawaban daripada saksi Radit, ini ada ketidakkonsistenan sepertinya dari jawaban-jawaban Radit. Apakah ini hakim atau majelis hakim juga melihat adanya ketidakjujuran dari jawaban daripada saksi Radit, atau mungkin adanya intervensi karena kita tahu bahwa saksi Radit ada bawahannya Sambo? Ya, kita melihat bahwa hakim berpikir dari objektif hukumnya dan objektif perkaranya, kan itu. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka mengungkap suatu perkara di sini adalah bertindak mensinkronkan dari BAP yang ada. Memang dia adalah saksi sekunder, tapi siapa tahu dari kesaksian tadi adalah menguatkan atau mungkin juga meringankan di dalam berita acara yang dilakukan. Karena saksi yang dihadirkan ini adalah kesaksian yang dilakukan oleh penuntut umum. Jadi acat saksi yang memberatkan. Yang saya lihat memang ada suatu titik yang ada kebingungan memang betul. Karena terkait dengan SOP pemberian surat tugas dan ketidaktahuan dia di dalam suatu perkara yang dilakukan, kan itu loh. Iya. Kenapa? Harusnya dia memang bertanya, kan itu yang mungkin ke depan di dalam penugasan itu tidak serta-merta datang atas perintah, ya kan? Jadi harus jelas juga. Ini saya kira dari kasus ini bisa menjadikan suatu pembelajaran institusi penegak hukum di dalam suatu pengungkapan perkara, sehingga kalau memang perintah ya harus tanya jelas perintahnya apa, dalam rangka apa, kan itu kan, tujuannya apa, sehingga jangan sampai ini kan seolah-olah akhirnya kan tidak mengetahui. Dia selalu berdasar bahwa para terdakwa ada ini perintah. Nah, perintahnya apa, kan itu? Kalau perintah melanggar undang-undang, ya saya kira itu suatu yang sangat tidak benar. Karena syarat suatu tindak pidana itu kan ada syarat subjektif, willing and witness. Jadi menghendaki dan mengetahui. Sehingga menghendaki dan mengetahui itu tahu persis kalau memang sedang ditujuk oleh seorang pimpinan kok ternyata isinya dalam rangka merubah barang bukti, menghilangkan, ya harus ditolak, kan gitu kan. Karena apa? Kita kembali tadi syarat knowledge seorang penegak hukum bahwa dia tahu tugas ini salah. Seandainya kita kembali pada yang bersangkutan sendiri menangani suatu perkara yang salah, apa mesti yang dilakukan? Pengungkapan suatu perkara. Di dalam teori kriminalistik, Mas, itu namanya pengungkapan suatu TKP itu suatu yang tidak mudah. Apalagi dalam triangle pengungkapan suatu perkara. Menguraikan barang bukti yang tadinya mungkin itu sedikit menjadi lebih banyak. Karena banyak variabelnya. Kan itu. Apalagi kalau kita melihat sejak kemarin bahwa TKP yang di sana itu banyak sekali orang yang hadir. Yang tadinya mungkin kewenangan Jakarta Selatan, tapi ada pihak-pihak yang juga bukan kewenangannya ada hadir di sana. Pertanyaannya, apakah tidak membuat chaos dalam suatu TKP yang bersangkutan? Nah, gitu. Apakah tidak menjadi duplikasi? Mana yang paling berwenang? Apakah Jakarta Selatan? Apakah Propam? Betul. Ini kan akan menjadi bukti obskur. Dan itu menjadi suatu yang sering terjadi. Nah, itu makanya kalau dalam ilmu hukum pengungkapan perkara itu garis lain kepolisian itu, garis kuning itu sebetulnya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Tidak semua orang yang dengan alasan petugas masuk dalam TKP. Ini yang menjadi permasalahan gitu, Mas. Mungkin kondisinya seperti ini, Prof. Mungkin bisa disamakan juga dengan kondisi terdakwa dalam hal ini Richard Eliezer yang mungkin masih harus patuh terhadap pimpinan, siap perintah dan segala macam tanpa harus mengetahui atau tanpa harus bertanya kebenaran dan juga kejanggalan begitu ya. Termasuk mungkin itu juga yang kenapa yang datang di situ tidak hanya dari kepolisian dari Polres Selatan, namun juga dari Propam Polri dan segala macam, karena mungkin adanya tekanan seperti itu, tekanan psikis dan juga tekanan ke pangkatan begitu. Kalau seperti itu bagaimana, Prof? Ya, kita kembali tadi sudah disebut-sebut Perkap Kapolri. Saya baca itu Perkap Kapolri bahwa suatu perintah itu akan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan.
Iya. Disinilah yang saya kira kultur ini harus sudah mulai ada suatu pembaruan kultur di tubuh penanganan perkara. Jadi jangan hanya perintah tok, tapi kalau perintah ini bertentangan harus keberanian menolak. Kan Iya, gitu, Mas. betul, Ini yang betul. harus dikembangkan ke depan, keberanian menolak. Paling tidak keberanian memberikan ralat. Ini Ya. memang jalur komando, jalur organisasi garis lah. Itu memang istilahnya adalah garis perintah atasan bawahan. Tapi dalam hal seperti apa? Kan itu kita ya harus juga korelasi. Ini kan institusi sipil. Ya walaupun memang penegak polri, tapi kan sipil. Sehingga sesuatu itu harus kembalikan pada aturan yang ada, mekanisme budaya sipil juga harus ada. Ya, Budaya kerja terhadap hal tertentu oke, garis-garis. Tapi dalam pengungkapan perkara ini menyangkut nasib orang, betul. menangkap suatu perkara, menangkap objek perkara. Mhm. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu masukan dari kasus ini ada suatu perubahan. Ya. Makanya kemarin Pak Presiden menyatakan presisi itu untuk dipertegas, diperkonkret, atau kalau bahasa hukum di lex stricte, ya jelas konkretnya itu seperti apa kan itu loh, jangan samar kan itu. Ini saya kira yang menjadikan ya semua berbenah, Mas. Saya kira ini kita ambil positifnya dalam perbaikan-perbaikan ke depan, gitu maksudnya. Prof. Ibnu, tidakkah cukup majelis hakim ini melihat dengan ya memandangnya bahwa ini semuanya akan ada tadi yang dikatakan perkataan Polri tadi ya, bahwa nantinya akan memberikan keterangan-keterangan yang simpang siur, bahkan adanya keterangan saksi baru yang mungkin adanya keterangan ketidaktegasan karena tadi itu perkataan Polri tadi. Sehingga majelis hakim cukup melihat dan tidak perlu ada lagi informasi-informasi yang digali lagi dari persidangan ini. Cukupkah seperti itu, Prof. Ibnu? Ya, ini Mas Fian, memang kalau kita bandingkan antara kasus pembunuhan berencana yang sedang sidang juga, kemudian terkait dengan obstruction of justice, kalau menurut saya lebih mudah yang obstruction of justice. Iya, karena apa? Tadi subjek hukumnya jelas, adalah para penegak hukum. Subjek hukum itu yang dicari ya, Prof ya? Iya, karena di dalam literatur yang kita baca, suatu obstruction of justice yang berpotensi melanggar, merusak obstruction itu satu adalah penegak hukum. Itu ditulis itu, karena untuk kepentingan. Kemudian orang-orang yang berkepentingan, kan banyak kan orang-orang berkepentingan kan gitu kan. Betul. Atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang terkait berkepentingan. Makanya tadi saya katakan di dalam suatu unsur obstruction of justice itu ada motif. Motifnya adalah mengkaburkan suatu barang bukti. Itu yang sering terjadi. Nah, itu dalam pengungkapan obstruction of justice. Makanya kayaknya nanti ya dalam kasus terkait obstruction of justice dan pembunuhan berencana mungkin bisa-bisa putusannya lebih cepat yang obstruction of justice. Karena konkret semua, jelas semua, objek jelas, pelakunya jelas, ya kan, tinggal menyelesaikan dengan urutan daripada saksi, dari dakwaannya jelas, ya. Mana yang masuk melanggar KUHP, diputuskan. Ada 9 tahun dan 4 bulan, apa yang melanggar IT, kaitannya dengan CCTV, itu biar 9 tahun pasal 40 undang-undang. Ini Mas ya, kayak kita melihat prediksi seperti itu. Iya, saya juga melihat begitu. Jadi sebenarnya ini akan cepat keputusan ini ketika perintangan penyidikan ini, Prof ya. Prof Ibnu menarik sekali. Aduh, ini ilmu yang sangat bermanfaat, wawasan yang sangat bermanfaat sekali selaku Prof Ibnu selaku pakar hukum pidana. Prof Ibnu Nugroho, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum.